Ya Om, mau ikut Om? Kita konsen ya Om. Ayo justru mau ikut. Ayo coba. Kuat nggak nih? Ayo coba ya. Moga-moga bisa kuat nih. Halo, welcome back to channel Violik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Nama saya Alfred. Nah, kita berdua ini ada di Kota Ungaran, Jawa Tengah. Di belakang kami, ini sedang ada perakitan produk dari BF Goodrich. Dan yang belum kenal atau belum tahu apa itu BF Goodrich, saksikan episode ini. Betul nggak, Pak? Betul, dan ingat jangan lupa ya, subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan ada opini langsung kasih komentar. Ya bener Om Ibeng. Betul, Langsung kita cek dah. Simak EVholic di BF Goodrich. Om, saya mau tanya Om. Ini sepeda nama serinya apa Om? Ini seri GoPro dari BF Goodrich, yaitu sepeda listrik tipe GoPro. Kira-kira speknya bisa jelasin nggak? Spek, oke, kita mulai dari voltase ya. Voltase yang digunakan adalah 48 volt. Kemudian menggunakan motor hub ya. Di sini adalah motor hub 500 watt. Nah, 48 volt itu baterai apa Om? Baterainya graphene lead acid. Kira-kira ya ampernya adalah 13,3 Ah. Kalau graphene lead acid ini mungkin seri tertinggi dari lead acid ya. Artinya kalau kita membeli lead acid biasa nih ganti misalkan mati gitu, bisa saja. Hanya saja nanti jarak tempuhnya nggak akan sama Om. Oh gitu. Karena graphene lead acid ini boleh dibilang jarak tempuhnya lebih tinggi. Kemudian life cycle artinya berapa kali kita charging lebih lama. Gitu ya. Jadi kalau graphene lead acid ini dengan baterai yang standar dari BF Goodrich bisa menempuh 60 km Om. Wih, jauh juga loh. Jauh sekali. Karena begini, penggunaan motor atau sepeda listrik ini ya, itu sebetulnya penggunaan untuk jarak dekat, bukan untuk jarak jauh. Kenapa? Karena tadi mungkin sedikit menjelaskan bahwa untuk pedal ya, kalau kita menggoes dengan posisi seperti ini akan melelahkan gitu. Kalau kita menggoes jarak jauh. Jadi pedal ini adalah saat kita emergency kalau seandainya baterainya habis. Gitu. Kalau baterainya habis, kita masih bisa goes. Misalkan, wah tinggal 2 km lagi atau 1 km lagi menuju rumah nih gitu ya. Kita bisa goes gitu. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari tentunya lebih enak kalau kita berada di pijakan decknya. Kalau kayak gitu kayak mirip motor listrik dong? Betul sekali, betul sekali. Hanya saja kita bicara kecepatan nih Om. Oke. Kecepatan yang sepeda tipe GoPro ini itu maksimum ada di 30 km per jam. Ini hampir sesuai dengan peraturan Permen-Hub ya. Karena sepeda listrik itu maksimum seharusnya 25 km per jam. Jadi kalau lebih sedikit tidak apa-apa, karena saatnya misalkan gini, kita akan menyusul sepeda lain misalkan begitu ya. Masih bisa begitu. Jadi 25 sampai 30 km per jam adalah sangat ideal untuk sepeda listrik. Nah, saya mau tanya nih Om, karena di channel kita banyak yang tanya ya, netizen kita tanya, itu sepeda listrik udah nggak boleh dipakai. Sebenarnya itu benar atau enggak sih sebenarnya? Sepeda listrik nggak? Perlu BPKB nggak? Perlu SIM nggak? Bisa jelasin Om? Boleh. Oke. Sepeda listrik tidak perlu menggunakan SIM, artinya tidak perlu surat izin mengemudi. Hanya saja batasan umur nih. Oke. Biasanya kan kalau sepeda listrik dipakai oleh siapapun juga gitu ya, termasuk anak-anak. Nah, dilarang. Artinya di atas 12 tahun baru boleh pakai sepeda listrik. Di bawah 12 tahun tidak boleh gitu ya. Kemudian saat menggunakan sepeda listrik tidak boleh berboncengan bertiga atau lebih, karena sepeda listrik itu ada syaratnya, yaitu sebetulnya penggunaannya untuk satu orang atau dua orang kalau ada memang boncengan. Nah, tipe GoPro ini ada boncengan, dan biasanya ya
ibu-ibu mungkin bisa mengantar anak-anak gitu ya ke sekolah, atau mungkin juga mengajak anaknya pergi berbelanja misalkan, karena ada keranjang di depan. Nah, lumayan unik juga nih. Lumayan unik. Jadi kalau seandainya ibu-ibu nih mau pergi ke market atau ke pasar begitu, atau mungkin pergi ke salah satu apa ya, kios-kios ya, misalkan begitu. Nah, bisa menggunakan sepeda listrik ini, bisa naruh bawaan barang di keranjang. Atau karena decknya ini lumayan ya, masih bisa taruh di bawah sini. Biasanya ibu-ibu kan suka bawa tas ya, jadi bisa taruh di deck sini. Kemudian juga bisa taruh sekecil dompet atau apa, ada kompartemen di sini. Ini ada kompartemennya di sini. Tapi kalau saya lihat masih bisa taruh galon air. Waduh, kalau galon air tidak disarankan. Kenapa? Karena satu, berat ya galon air. Kasihan kalau sepeda ini by the way paling sering dipakai oleh ibu-ibu ya, mama gitu ya. Walaupun ada anak-anak, walaupun ada bapak-bapak yang pakai, tapi pada umumnya paling laris biasanya ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau suruh bawa galon, boleh sih. Tapi masih memungkinkan kan? Masih memungkinkan. Tapi kasihan lah Om. Kemudian ya, ini menarik juga nih. Selain tadi ada kompartemen gitu ya, di sini ada boncengan. Juga kalau kita lihat di sini ada pijakan kaki kalau seandainya boncengan. Nah, kalau boncengan kan kalau nggak ada pijakan kaki biasanya capek ya. Nah, di sini ada pijakan kaki untuk kenapa Om? Boleh saya coba? Boleh saja, tapi ini boleh saja, tapi ini sebetulnya diperuntukkan untuk anak-anak. Kalaupun dewasa bisa, asalkan tidak bobotnya mungkin tidak lebih dari 50 kg mungkin ya. Saya nggak bisa dong. Boleh sih, cuman nanti akan menghabiskan lebih banyak daya baterai. Kemudian selain pijakan, di belakang ini ada senderan. Jadi biasanya kalau tadi cerita untuk ngangkut anak-anak gitu ya, boncengan, belakang cenderung lebih aman karena ada senderan untuk anak-anak. Walaupun kalau misalnya anak-anak lagi ngantuk atau gimana, itu bisa ditahan ya. Betul sekali Om Alfred. Dan kemudian juga dilengkapi dengan spion di sini ya, spion. Nah, spion ini fungsinya sama seperti motor ya, ataupun ada sepeda yang pakai spion ya, untuk membantu bisa melihat keadaan atau kondisi di belakang kita. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat lebih detail ke bagian handlebar ya, di bagian handlebar nih Om Alfred, kita ngeliatnya ada handbrake. Handbrake ini tapi ada uniknya. Kalau kita lihat di kabelnya di sini, ada sensor ya? Ada sensor e-brake, electronic brake. Jadi kalau seandainya posisi mesin kita menyala, kita tekan brake depan atau belakang, otomatis motor akan berhenti. Jadi ini pengaman ya. E-brake, electronic brake. Betul sekali Om. Sekarang kita coba nyalakan ya, lihat dashboard sepeda ini seperti apa. Yo, begitu kunci ini dinyalakan ya, kita akan melihat satu di atas ini adalah penunjuk kecepatan atau speedometer. Kemudian di bawahnya ya, ini adalah baterai bar. Baterai bar itu menunjukkan kapasitas baterai. Di sini ada 5 bar gitu ya. Semakin ke kiri, semakin ke merah, itu artinya kapasitas baterainya makin berkurang. Kemudian di bawah ini adalah trip. Trip itu adalah lamanya jarak tempuh yang saat kita menyalakan sepeda listrik ini. Kemudian ada yang kelihatan kecil di sini, angka 1 ya. Angka 1 di sini ini adalah speed level. Artinya di sini kecepatan yang saat ini adalah level 1. Kalau kita ingin merubah, maka di handlebar ini ada speed level. Saya pindahkan ke tengah, maka dia pindah menjadi speed level 2. Kalau saya tekan lagi ke sebelah kanan lagi, maka sekarang speed levelnya adalah 3. Ini mempengaruhi kecepatan maksimal. Ini di speed level 3 ya. Kalau saya putar throttle, di sini bisa mencapai 49 km per jam. Tapi perlu diingat, ini adalah tanpa beban. Jadi kalau ada pengguna beban, misalkan penggunanya ibu-ibu atau orang dewasa, itu kurang lebih 70 kg, misalkan mungkin kecepatannya hanya bisa di sekitar 30 km per jam. Kemudian kalau saya menggunakan speed level 2 tanpa beban, dia bisa mencapai speed hampir sama ya, 46, kalau tadi 49. Kemudian di level 1 tanpa beban, kita lihat kecepatannya maksimal di 37 km per jam. Tanpa beban. Nah, kalau ada beban mungkin sekitar 20-an km per jam ya di level 1. Kemudian kalau kita geser ke sebelah kiri, nah di sebelah kiri ini, ya ini saya nyalakan ya. Di sebelah kiri ini ada sign untuk ke kiri, ada juga sign untuk ke
kanan. Dan ada bunyinya, jadi artinya gini, saat berbelok, biasakan kita mau belok, orang akan mendengar bunyi suara selain dari penerangan lampu sign gitu ya. Iya, jadi lumayan oke ya. Betul. Kemudian untuk lampu ada lampunya ini. Kemudian lampu LED juga Om. betul sekali. Sudah LED bos. Wih. Kemudian juga ada horn atau klakson ya. Wih. Nah, jadi Unik. dari segi elektronik ini cukup banyak pengaman, mulai dari sign, kemudian lampu, dan juga horn. Iya. Ya, cukup lengkap ya. Lengkap, Cukup lengkap. ya, Om. Ini, jadi ibu-ibu bisa menggunakan ini nggak perlu khawatir nih, gitu ya. Ini sekarang saya ibu-ibu nih. Saran dengan harganya berapa sih? Harga. Iya. Harga ini memang sangat cocok untuk digunakan oleh ibu rumah tangga atau anak-anak di atas 12 tahun ya. Kalau misalkan mau ke sekolah, itu cukup ditebus dengan harga 5,2 juta. Wah. Dengan baterai graphene lead acid. Ini bukan baterai lead acid biasa ya. Jadi graphene lead acid. Jadi istilahnya high class graphene. Betul. High class SLA. Iya, betul. Oke. Jadi seri paling tingginya SLA lah baterainya begitu. Makanya tadi jarak tempuh 60 km. Aduh. Lumayan Om. Betul, lumayan sekali. Karena penggunaan sepeda seperti ini biasanya itu tidak lebih dari 10 km biasanya. Kan kita kalau ini untuk jarak dekat, keliling komplek, ngantar anak ke sekolah, yang biasanya gitu ya, nggak nyampe 10 km. Nah ini bisa 60 km, artinya bisa kita jauh daripada rata-rata gitu Om. Ya wis, kayak gue mau beli ah. Waduh, dipakai buat Om atau buat istri atau buat anak? Saya lah. Ayo. Sekarang saya mau tanya mengenai hub motor ya. Hub motor. Dari tipe GoPro ini. Iya, GoPro ini. Oke, hub motor. Saya turun ya. Ya, turun, Karena Pak. harus saya tunjukkan. Iya. Yang pertama nih, hub motor. Hub motor ini menggunakan 500 watt gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian detailnya di sini menggunakan single gear. Jadi biasanya nih kalau ibu-ibu itu suka ribet kalau harus pindah-pindah gigi ya. Jadi di sini hanya menggunakan single gear. Nggak perlu karena sudah mendapat bantuan dari elektrik gitu ya, single gear. Kemudian yang unik juga dari tipe GoPro ini adalah dia mempunyai shock breaker belakang. Jadi cukup nyaman kalau seandainya kita menemui jalan yang agak sedikit bergelombang atau berbatu atau berlubang, ini sudah ada shock kiri dan kanan, jadi shock breaker gitu ya. Oke. Kemudian tipe ban nih, ban yang dipakai ini 10 in Om. Ban 10 in Om, ban 10 in, ini lumayan mungil. Lalu juga biasanya nih kalau musim hujan nih Om, ada fender untuk nahan cipratan. Wah, Jadi ini banget. kalau ini biasanya nih kalau musim hujan kalau nggak pakai fender, waduh, Basah semua ada belakang. basah nggak apa-apa, tapi ada cipratannya itu yang sulit dibersihkan. Terutama kalau ibu-ibu, mama paling tahu tuh, nyucinya paling susah tuh, nggak mau hilang-hilang gitu. Jadi ini terlindung dengan fender. Kemudian juga ada untuk cat eye, jadi ini adalah istilahnya mata kucing ya. Mata kucing. Mata kucing. Kemudian lampu belakang. Ini saya coba nyalakan ya lampu belakang. Iya, nyala untuk lampu belakangnya. Lampu saya nyala nggak? Saya coba Lampu dites saya ya. coba dites. Nyala. Ada lampu sign Ih. untuk ke kanan, Lampu ke kiri. lampu sign ke kiri, gitu ya. Widih. Jadi cukup aman, hampir seperti motorcycle. Nah, ini sudah saya balik nih posisi motornya supaya kita bisa ngelihat sisi sebelah kiri ini ya, Om Alfred. Yuk. Saya mau tanya Om, bagian pengeremannya gimana Om? Pengereman. Pengereman, betul. Oke, Pengereman. sistem pengereman. Satu adalah tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan handbrake, lalu ada istilahnya electronic brake ya, itu e-brake system. Kemudian kita lihat nih bagian belakang nih ya. Pengereman menggunakan drum brake. Drum brake. Ya, drum brake. Ya, dengan ban 10 in menggunakan drum brake cukup pakem. Artinya cukup mumpuni untuk ngerem dengan kecepatan sepeda tadi maksimum di 30 km. Jadi ini sudah termasuk oke. Kita lihat bagian depan.
Di bagian depan juga sama, ini menggunakan drum brake ya, drum brake juga. Kemudian juga menggunakan ban tetap sama 10 in. Lalu kita lihat di depan juga menggunakan shock breaker. Jadi artinya ini adalah depan dan belakang menggunakan shock ya, artinya dual suspension gitu kalau istilahnya orang. Ya, dual suspension. Lumayan. Oh gitu. Lumayan nyaman. Lumayan nyaman ya. Lumayan nyaman juga ya. Betul. Ditambah lagi nih sebetulnya di atas ini ada sedikit bukan shock ya. Jadi ini adalah damper untuk menahan getaran. Oke. Damper ya, bukan shock yang menahan shock breaker. Jadi supaya getarannya lebih berkurang begitu. Oke, ini saya coba aja nih sepeda listrik ini Om Alfred. Jadi mungkin saya akan keliling-keliling dulu di sekitaran pabrik ini ya, di pabrik ini. Mungkin kita akan coba sedikit keluar lah untuk tadi saya bilang ada shock breaker. Kita ingin lihat dulu, bener nggak, nyaman nggak gitu kita gunakan di luar begitu ya. Kemudian speed kecepatan bisa nggak nyampe 30 km per jam gitu ya. Jadi kita akan coba, kita akan tes di dalam sini kemudian di luar. Om Alfred mungkin bisa menunggu sebentar nanti. Boleh, silakan. Saya akan tes. Atau Om Alfred mau duduk di belakang? Boleh kalau bisa. Waduh. Mau kita coba? Boleh? Boleh. Nanti kita coba ya. Ya. Saya akan coba sebentar dulu sendiri putar-putar. Kemudian nanti Om Alfred mungkin ikut duduk di belakang ya. Boleh. Oke, siap. Yuk, kita coba. Tes. Oke, saya akan coba tes ya. Jadi saya nyalakan di sini. Kemudian saya coba nyalakan lampu juga. Kita akan mulai dengan level speed 1 ya. Ya, yuk kita coba. Ayo tuh semua ikut. Ayo. Kuat nggak nih? Ayo, coba ya. Moga-moga bisa kuat nih. Ya. Siap ya? Yuk. Oke. Gimana Om? Menurut saya Om, sepeda listrik kesimpulannya kalau untuk penumpang ya, menurut saya nyaman banget karena tidak biasa pada umumnya yang sepeda listrik untuk emak-emak ya yang biasa penumpang tuh duduknya nyaman. Kalau ini nyaman, oke deh. Oke. Jadi saya lain Om Iping coba jelasin deh. Oke. Kesimpulan Pertama ya, dari kecepatan. Nah, dari kecepatan ini sebetulnya ini kecepatannya sudah sangat mumpuni ya, dengan tadi baterainya di 48 volt bisa nyampe maksimum 40 km per jam. Tapi seandainya biasanya untuk regulasi kadang-kadang di lock ya, jadi di 30 atau 35 km per jam. Tapi ini mungkin tidak di lock, jadi tadi bisa sampai 40 sampai 41 bahkan 42 gitu km per jam. Luar biasa untuk kecepatannya. Kemudian tadi saya coba di jalanan agak sedikit
tidak rata gitu ya. Ini sangat nyaman dari shockbreaker depan dan belakang, jadi saya tidak merasakan getaran gitu ya. Mungkin juga di sini ada damper untuk menahan rendaman juga, jadi cukup nyaman. Kemudian sayangnya nih nanti tadi ya, begitu saya coba untuk goes kalau pakai kaki memang terasa sangat pegal-pegal. Karena ini memang didesain hanya untuk emergency usage, bukan untuk tiap hari. Kemudian juga biasanya sepeda e-bike itu kan ada yang namanya pedal assist. Nah ini tidak pakai pedal assist, jadi memang bukan untuk goes seterusnya. Jadi ini ingat ya, biasanya untuk emergency, misalkan baterai habis atau baterainya sudah mulai sedikit loyo, bisa dibantu dengan pedal gitu ya. Secara kesimpulan keseluruhannya menurut saya ini worth it di harga 5,2 juta rupiah, cukup nyaman gitu. Oke, bagi teman-teman yang suka seperti episode seperti ini, ayo subscribe dulu dan tekan tombol like, tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi untuk kedepannya. Ya Om Wiwi, benar nggak? Oke, Ya. see you next time di Ya. episode EVholic ya. Yo, thank you.